Halo adik-adik, selamat datang di Sil Asik 2020 dengan tema Aku Oke. Nah adik-adik, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita bersama-sama berdoa, doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan hari ini kami boleh sehat, kami boleh kuat, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan beribadah Sil 2020. Berkati kami, berkati setiap anak-anak sekolah minggu, supaya semakin hari semakin takut akan Tuhan, semakin setia untuk mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah iman anak-anak semakin hari semakin terus mengandalkan Tuhan Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama dengan lagu tema Aku Oke bersama kakak-kakak STT Baptis Medan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Hai adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Alda. Nama kakak Anggun. Nama kakak Lori. Nama kakak Francisca. Nama kakak Rebecca. Nama kakak Kerat. Nama abang Faigen. Selamat datang di Sekolah Injil Murah Asik dengan tema Aku Oke. Yuk kita nyanyi bareng ya. Berdering, aku oke, jangan sampai engkau tertinggal. Tuhan memanggilmu, aku oke, jangan tunda kau akan menyesal. Firman-Nya selalu memimpin hidupmu, agar engkau tak tersesat di jalan. Terimalah Dia, taati firman-Nya, hidupmu kan bahagia. Dengar panggilan-Nya, mengajakmu untuk setia melayaninya. Siap menjawab, oke Tuhan, kemanapun engkau dipimpinnya. Oh dengarkanlah panggilan-Nya, mengajakmu untuk setia, ikut ladannya. Siap menjawab, oke Tuhan, kemanapun engkau dipimpinnya. Terimalah panggilan Tuhan untuk menjadi saksinya. Aku oke, kamu pun juga oke, kita semua oke, semua pasti oke. Aku oke, kamu pun juga oke, kita semua oke. Aku oke, taat perintahnya. Adik-adik yang kakak kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ayo kita semua bangkit berdiri. Kita berdiri semuanya ya, jangan ada yang duduk. Mari taruh tangan kanan adik-adik di dada sebelah kiri kalian. Seperti ini ya. Karena kita mau membacakan janji kitab suci. Saya berjanji tetap setia kepada kitab suci firman Allah dan akan menjadikannya sebagai pelita bagi kaki saya dan terang bagi jalan saya, dan firman-Nya akan saya simpan di dalam hati saya, supaya janganlah saya berdosa terhadap Tuhan. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini kita mau ketemu sama satu keluarga. Namanya Keluarga Asik. Iya, namanya Asik. Nah, keluarga ini ada siapa aja sih? Jadi isinya itu ada Papsik, ada Mamsik, ada Nada, Maya, Tama, dan Ria. Nah, mereka ini keluarga bahagia yang senang belajar firman Tuhan. Setiap kali mereka berkumpul, entah itu di meja makan, di tempat tidur,
ataupun di ruang keluarga, mereka selalu belajar firman Tuhan. Seperti yang Alkitab ajarkan kepada kita, supaya kita membicarakan firman Tuhan berulang-ulang, entah saat kita duduk, saat kita dalam perjalanan, entah saat kita berbaring, maupun saat kita bangun. Nah, penasaran nih sama keluarga asik? Kita lihat aja langsung mereka. Ayo. Mamsik, ini sarapannya enak banget loh. Terima kasih ya. Papsik boleh tambah lagi nggak nih sarapannya? Wah, puji Tuhan. Anak-anak kalian senang sarapannya hari ini? Suka dong. Baik, nanti setelah kita selesai sarapan, kita akan belajar firman Tuhan ya. Kita hari ini belajar apa, Mamsik? Sebentar ya. Nanti setelah Mamsik beres-beres, kita akan belajar firman Tuhan. Kanada, sudah selesai makannya, Nak? Bantu Mamsik beres-beres ya. Oke, Mamsik. Sini aku bantu. Tama, Lia. Kalian siap ya belajar firman Tuhan pagi hari ini? Oke? Mau dong, Papi. Oke. Nah, kalau begitu, kita tunggu ya. Mamsik, Kak Nada, dan Kak Maya kembali ke meja ini. Baru kita mulai belajar firman Tuhannya. Oke, Papsik. Kanada, Kak Maya, ayo cepat ke sini. Wah, kayaknya ada yang seneng banget nih mau dengar firman Tuhan. Sudah, tenang-tenang dulu. Sekarang kita siap akan belajar firman Tuhan. Papsik, ini Alkitabnya. Terima kasih, Mamsik. Oke, Kita akan belajar apa, Papsik, hari ini? kita akan belajar dari seorang pemuda yang sangat hebat. Namanya Timotius. Siap belajar firman Tuhan? Oke semua? Aku oke. Hai, selamat sore semua adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar? Kareni harap semuanya sehat ya dan luar biasa. Adik-adik, hari ini kita mau kenalan nih sama satu orang anak laki-laki yang ganteng banget. Nih, lihat nih, ganteng kan dia? Keren banget ya dia ya, mukanya berseri-seri. Tahu nggak adik-adik siapa namanya? Kareni kasih contekan ya. Depannya huruf T, tengah-tengahnya ada M-nya, dan huruf terakhir S. Wah, masih belum tahu? Tim. Ya, benar. Dia adalah Timotius. Wah, Timotius ganteng banget ya. Timotius tinggal di Listra. Dia tinggal bersama Oma Louis dan Mama Yunike. Oma Louis dan Mama Yunike baik sekali loh. Dia mengajarkan firman Tuhan kepada Timotius. Kenapa Timotius dari kecil harus diajarkan? Karena adik-adik tahu nggak? Di Listra itu masih banyak sekali anak-anak yang nakal. Yang suka bohong, yang suka ngelawan orang tuanya, yang suka pukul-pukulan, yang suka ngeledekin temennya. Jelek-jelek. Wah, Oma Louis dan Mama Yunike gak mau Timotius kayak gitu. Makanya Oma Louis dan Mama Yunike selalu setiap hari mengajak Timotius untuk belajar firman Tuhan. Apa aja sih yang diajarin mengenai firman Tuhan? Ya, itu harus jadi anak yang baik, harus suka berdoa, baca firman Tuhan, sayang kepada teman, sayang kepada orang tua, dan semua saudara-saudara. Wah, akhirnya setiap hari Oma Louis dan Mama Yunike mengajarkan Timotius. Semakin hari Timotius semakin bertambah besar dan menjadi semakin anak yang taat dan baik dan setia sama firman Tuhan. Belajar terus sampai akhirnya Bapak Paulus lihat, wih, keren banget nih Timotius nih, setiap hari belajar firman Tuhan. Wah, keren banget nih Timotius nih, anaknya baik banget. Aku mau ajak Timotius buat jalan sama-sama aku, kasih tahu ke semua orang bahwa Tuhan itu baik. Akhirnya Paulus bilang, Timotius, ikut yuk sama Pak Paulus yuk. Kita kasih tahu loh ke teman-teman yang lain bahwa kita harus hidup baik, nggak boleh berantem-berantem. Tapi Timotius bilang, aku masih takut Pak Paulus, aku belum berani ngomong Pak Paulus. Lalu Pak Paulus bilang, ya sudah, kamu berdoa lagi, belajar lagi. Akhirnya Timotius berdoa lagi, belajar lagi dan bilang, waduh, bener gak ya?
aku udah siap belum ya? Aku sudah berani belum nih ya? Akhirnya lama-lama, wih, Timotius berani. Timotius mau. Dia langsung panggil, dia langsung ketemu Pak Paulus. Dia bilang sama Oma Luis, dia bilang sama Mama Yunike, dia bilang, Ibu, Mama, Oma, aku mau ikut Pak Paulus. Aku mau mengajarkan, mau bilang ke anak-anak, ke teman-teman, aku mau kasih tahu bahwa kita itu harus hidup belajar firman Tuhan. Bahwa kita itu harus sayang sama teman-teman, sayang sama keluarga, sayang sama semua. Wah, Oma Luis sama Mama Yunike langsung, wih, keren. Oke, kalau begitu Timotius boleh berangkat bersama Bapak Paulus. Akhirnya Timotius dan Bapak Paulus berangkat kemana? Ya, untuk mengabarkan firman Tuhan semua yang baik kepada orang-orang yang belum kenal firman Tuhan, kepada anak-anak yang belum mau berdoa, yang masih suka ngelawan terus, nyontek terus. Akhirnya Bapak Paulus dan Timotius pergi mengabarkan semua hal yang baik akan firman Tuhan kepada orang-orang. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang Timotius. Jadi adik-adik yang ada di rumah harus lihat ya, bahwa Timotius aja dari kecil mau loh dia belajar firman Tuhan. Dia nggak main gadget aja, dia nggak liatin Doraemon aja atau film-film kartun yang lain, tapi dia mau belajar bersama oma dan mamanya. Nah, adik-adik semua harus belajar dari Timotius menjadi anak yang taat, setia, dan takut akan Tuhan. Oke adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 1. Sama-sama ya, kita baca ya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat dalam kasih karunia dalam Kristus Yesus. Masih ingat? Kita ulang lagi sekali lagi, oke? 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sampai ketemu lagi. Halo teman-teman, masih di Sil Asik 2020 Aku Oke. Kita mau memuji Tuhan, I love you Jesus. Kakak undang untuk bangkit berdiri dan ikuti gerakan kakak-kakak ya. Adik-adik, kenalin, aku kakak Sheila. Selama 3 hari ke depan, aku akan bercerita teladan di Sil Asik Aku Oke. Nah, adik-adik, ada yang tahu putri malu nggak? Iya, bener. Tumbuhan yang kalau dipegang, dia akan layu, seakan-akan dia malu. Nah,
Sama nih kayak Clara Barton, seorang perempuan yang lahir 100 tahun lalu di Amerika Serikat. Clara Barton ini seorang perempuan yang malu, sampai-sampai ia tidak mau bertemu dengan siapapun selain keluarganya. Saat Clara Barton sudah cukup umur untuk bersekolah, ayahnya memanggil guru untuk mengajar Clara Barton di rumah, sehingga Clara Barton tidak usah bertemu dengan siapapun. Pada suatu saat, kakak Clara Barton yang bernama David terjatuh dari atap gudang dan melukai punggungnya. Dokter bilang kakaknya tidak akan bertahan lama. Clara sedih, Clara menangis. Clara tidak ingin kakaknya meninggal atau merasakan kesakitan. Tapi Clara bangkit dari kesedihannya dan merawat kakaknya David selama 5 tahun. Iya, 5 tahun. Sampai akhirnya kakaknya bisa berjalan dan keluar dari kamarnya. Wah, Clara sangat sayang banget ya sama kakaknya. Nah adik-adik, setelah ini kita akan membuat prakarya. Ikutin Sil Asik terus ya. Halo adik-adik, selamat datang di Karya Asik. Yeay! Hari ini kita akan membuat pohon jari origami. Kita butuh apa saja? Yang pertama kita siapkan lem kertas, pensil, gunting, tutup botol atau koin, dan kertas lipat yang berwarna hijau tua, oranye, coklat, hijau muda, dan kuning, serta kertas buffalo warna biru muda. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, siapkan kertas buffalo sebagai media dasar untuk gambar kita nanti. Ini akan menjadi gambar langit ya. Kemudian, gambar pola pada kertas lipat yang warnanya hijau tua dan hijau muda. Nantinya pola ini akan menjadi pola dataran hijau yang kita tempel di atas kertas buffalo. Kemudian gunting kertas lipat hijau tadi sesuai dengan pola yang sudah kita gambar. Di kertas yang coklat, kita gambar pola tangan ya. Yuk gambar tangan adik-adik di atasnya dengan rapi. Ini nantinya akan jadi ranting. Kemudian gunting kertas lipat warna coklat sesuai pola tangan yang tadi sudah digambar. Kalau teman-teman kesulitan, nanti bisa minta tolong papa mamanya ya. Kalau sudah, teman-teman bisa membuat pola batang di kertas lipat yang berwarna coklat mengikuti bagian bawah pola tangan yang tadi sudah digunting. Kemudian, gunting kertas lipat dengan pola batang sesuai dengan pola yang sudah digambar. Berikutnya, kita akan menempelkan kertas lipat warna hijau tadi sebagai pola dataran hijau pada kertas buffalo. Tempelnya yang rapi ya. Setelah itu, tempelkan juga pola batang yang sudah digunting tadi. Berikutnya, kita tempelkan pola tangan yang akan menjadi ranting-ranting pohon.
sekian dulu karya asik hari ini. Tapi belum selesai ya. Kita akan lanjutkan besok lagi, oke? Sampai jumpa. Nah, jadi jangan lupa ya anak-anak, kalian itu istimewa. Sehingga kalian harus giat terutama dalam belajar firman Tuhan. Sehingga kalau Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kalian, kalian dapat berkata, "Aku oke, Tuhanku," dan semua orang bisa melihat dan membuat hal yang sama. Oke semuanya? Aku oke. Baik, kalau begitu anak-anak, sebelum kita mulai beraktivitas hari ini, kita berdoa dulu ya, minta pimpinan Tuhan. Mari, lipat tangannya semua anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tadi kami sudah belajar bersama-sama mengenai sosok Timotius. Sungguh luar biasa sosok ini ya Tuhan. Dia sosok yang istimewa. Biarlah kami bisa belajar meneladani apa yang Timotius lakukan. Dan kami bisa menghasilkan buah-buah yang bermanfaat dalam pelayanan kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.